Produktivitas merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan tenaga kerja dalam pertumbuhan modal, produktivitas memberikan kontribusi hampir 70% terhadap pertumbuhan output. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan produktivitas. Konsumen menganggap produktivitas berarti kita bisa mendapatkan barang yang berkualitas baik dengan harga murah. Sedangkan eksekutif perusahaan mendefinisikan produktivitas sebagai nilai tambah kotor dikurangi depresiasi dari input yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian bagi pengusaha, produktivitas berarti biaya berkurang namun keuntungan meningkat. Dari sudut pandang tenaga kerja, produktivitas berarti memperoleh upah yang lebih tinggi, manfaat yang lebih tinggi, dan kondisi lingkungan kerja yang lebih baik. Berbeda lagi dari sudut investor yang menganggap produktivitas berarti mendapatkan dividen yang lebih baik dan insentif akibat berinvestasi pada usaha yang menguntungkan. Lalu seorang ilmuwan atau teknolog mengidentifikasikan produktivitas sebagai upaya identifikasi kegiatan yang wise dan selanjutnya melakukan perbaikan menggunakan metode, teknologi, peningkatan kompetensi, dan kerja tim yang baik. Serta bagi seorang ekonom, produktivitas adalah rasio antara keluaran dan masukan dari sumber daya digunakan dalam proses produksi. Definisi produktivitas dari berbagai perspektif ini dapat disimpulkan dalam 3 definisi. Yang pertama, definisi filosofis yang berarti sikap mental yang selalu memandang bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kedua, definisi ekonomis nilai tambah adalah kemampuan bagaimana agar perolehan hasil yang dicapai atau output adalah yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sumber daya yang digunakan atau input adalah yang sekecil-kecilnya. Dan yang ketiga, definisi teknis matematis adalah perbandingan antara output hasil yang diperoleh dapat berupa barang atau jasa dengan input seluruh sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output seperti manpower, machinery, material, and money. Banyak arti produktivitas sesuai sudut pandang masing-masing. Produktivitas bukan berarti harus bekerja lebih keras, terkecuali jika yang bersangkutan malas, atau biaya sedikit, terkecuali jika pemotongan biaya tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Produktivitas akan tercapai dengan mengurangi tenaga kerja. Bukan pula berarti seperti itu. Terkecuali memang pasar sedang tidak ada permintaan, atau para manajer harus bekerja ekstra. Juga bukan berarti seperti itu, karena memang itu pekerjaannya. Seorang manajer harus bekerja ekstra, atau menyewa tenaga ahli agar lebih produktif. Tentu saja bukan, karena semua pekerja harus kompeten dan ahli. Ada 5 cara meningkatkan produktivitas. Pertama, tingkatkan input, dengan catatan peningkatan output yang terjadi harus jauh lebih besar. Kedua, input tetap, namun output yang dihasilkan meningkat. Ketiga, turunkan input, dengan catatan turunnya output yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Keempat, turunkan input namun output tetap. Dan yang terakhir, kelima, turunkan input, namun output yang dihasilkan bertambah. Dari semua itu, yang paling ideal adalah produktivitas meningkat akibat output bertambah namun input berkurang. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dulu berarti bekerja lebih cepat, lebih keras, atau lebih lama dalam operasional. Dengan bekerja lebih keras, lebih cepat, atau dengan menambah waktu kerja, berarti output yang dihasilkan akan lebih banyak. Akibatnya, kesehatan dan keselamatan kerja terabaikan dan mengabaikan sumber daya atau input lainnya. Kini, dengan alat, teknik, dan metodologi peningkatan produktivitas, membuat seseorang tenaga kerja bekerja cerdas bukan lagi bekerja keras. Karena pada hakikatnya, alat, teknik, dan metodologi peningkatan produktivitas mempengaruhi cara orang bekerja menjadi lebih efisien, efektif, berwawasan lingkungan, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Berbagai alat, teknik, dan metodologi peningkatan produktivitas dapat diterapkan dengan berbagai fokus area untuk diperbaiki. Perbaikan pada produk dapat menggunakan 5S, 7Ws, Kaizen, 3R, Supply Chain Management, dan lain-lain. Perbaikan pada proses dapat menggunakan Just in Time, 5S, Six Sigma, Kaizen,
green productivity, dan lain-lain. Sedangkan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja dapat menggunakan lean management, kerjasama di tempat kerja, social accountability, 5S, 7Ws, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu perbaikan yang ditunjukkan pada keseluruhan bidang produksi serta konsumsi barang dan jasa. Dapat menggunakan balance scorecard, business excellence, global agriculture practice, dan lain-lain. Dalam berbagai kasus, upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan dapat saja dirancang atau diimplementasikan untuk mencapai banyak tujuan, di mana satu sama lain saling mendukung dalam penerapannya dan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ayo berlomba menjadi produktif. Pahami kondisi produktivitas saat ini dan target yang ingin dicapai, serta bagaimana mencapai target tersebut. Tingkatkan produktivitas sesuai target yang diinginkan dengan menerapkan alat, teknik, dan metodologi peningkatan produktivitas yang sesuai dengan hasil yang dituju. Dan yang terakhir, pelihara hasil peningkatan produktivitas yang telah dicapai dan terus-menerus berupaya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.